Di mana di sini ada jawaban Sangga ini untuk tahap 2 teman-teman ya. Ini tahap 2 dan kebetulan ini adalah terdata sebagai guru negeri di Dapodik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua info update buat rekan-rekan semua. Salah satu yang paling penting adalah sudah ada jawaban Sangga mengenai sanggahan rekan-rekan di beberapa hari yang lalu, teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga bertanya kenapa bisa keluar seperti itu, sudah ada hasilnya, padahal ini belum tanggal 31. Jadi nanti kita cek sama-sama mengenai hal itu. Namun sebelum kita lanjut, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel tutorial dan informasi ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan semua menjadi orang pertama yang mendapatkan info update dari channel ini. Karena channel ini akan terus update info-info terbaru ya buat rekan-rekan semua. Dan jangan khawatir, itu gratis. Oke, jika sudah kita lanjut ke info yang pertama dulu. Nah, informasi yang pertama di sini mengenai P3K masuk guru honorer negeri diminta mencari sekolah lain. Ya, karena mungkin sudah tergantikan begitu teman-teman ya. Malam benar nasib sejumlah guru honorer negeri. Mereka diminta menyiapkan diri mencari sekolah lain. Diminta teman-teman ya, diminta menyiapkan diri mencari sekolah lain. Hal itu dikarenakan guru P3K hasil rekrutmen 2021 akan masuk ke sekolah ke tempat guru honorer negeri itu selama ini mengajar, dalam artian tergantikan ya. Guru-guru honorer di sejumlah kabupaten atau kota di Jawa Barat lagi galau karena ada perintah dari kepala sekolah untuk mencari sekolah baru. Jadi di Jawa Barat sudah ada perintah katanya. Entah bagaimana di daerah yang lain. Kata Ketua Umum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau FHNK 2I, Raden Sutopo Yuwono kepada jpnn.com. Menurut dia, alasan oknum kepala sekolah itu ialah karena tahun depan akan masuk guru P3K 2021. Ya, mengingat sekarang itu sudah masa pengisian daftar riwayat hidup untuk P3K yang di tahap 1 rekan-rekannya. Ironisnya, ujar dia, guru-guru honorer yang diminta mencari sekolah lain itu sudah ikut tes P3K tahap 1 dan 2, tetapi tidak lolos formasi. Nah, ini tidak lolos formasi, tetapi dia lolos passing grade. Hanya keterbatasan formasi saja. Artinya, kata dia, mereka lulus passing grade. Sebagai Ketua Umum FHNK 2I, Sutopo mengaku prihatin. Sebab yang diminta mengundurkan diri itu merupakan guru honorer pengabdian panjang. Nah, ini kasihan sekali, sudah lama masa pengabdiannya. Tapi jika memang di Dapodik nanti datanya bisa dipindahkan dengan begitu mudah, otomatis kan di sekolah tersebut, maksudnya di sekolah barunya nanti akan tetap terhitung masa pengabdian ini. Saya prihatin, banyak guru SD diminta mencari sekolah lain karena akan diisi P3K 2021 dari sekolah lain. Begitu juga SMP dan SMA, ucapnya. Sutopo bisa merasakan bagaimana suasana hati para guru honorer tersebut. Menurut dia, psikologi mereka pasti tertekan karena tidak ada jaminan perlindungan profesi guru. Dia mencontohkan guru-guru honorer di Cirebon kompak bersatu untuk mendekati masing-masing kepala sekolah. Mereka meminta Kepsek memberikan kesempatan mengajar untuk mata pelajaran lainnya, meskipun tidak sampai 24 jam lagi, sesuai ketentuan mengajar. Sementara untuk digaji dari dana BOS, ada ketentuan jam mengajar juga. Ya Allah, apakah ini balasan pemerintah untuk guru honorer? Ujarnya lirih. Nah, ini pernyataan dari Pak Sutopo, teman-teman ya, mengenai rekan-rekan yang ada di Jawa Barat yang diberikan instruksi begitu atau perintah untuk siap-siap mencari sekolah yang baru. Oke, lebih lanjut, dia berharap Presiden Joko Widodo dan Mendikbudristek Nadiem Makarim melihat fakta di lapangan. Sistem rekrutmen P3K Guru 2021 telah menciptakan masalah baru.
migrasi guru besar-besaran, sekolah kekurangan guru. Di sisi lain, banyak guru terancam PHK atau pemberhentian hubungan kerja. Ini benar sekali teman-teman ya, kita sudah lama mengabdi, namun apa daya jika memang sudah tergantikan atau tergeser oleh rekan-rekan yang dari sekolah lain mengenai posisi kita. Otomatis kita harus mencari sekolah yang baru, begitu. Oke, kita lanjut ke informasi mengenai jawaban sanggah. Karena sudah ada yang keluar begitu teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini, di mana di sini ada jawaban sanggah ini untuk tahap 2 teman-teman ya. Ini tahap 2 dan kebetulan ini adalah terdata sebagai guru negeri di Dapodik. Dalam artian yang memberikan ini adalah guru dari sekolah negeri yang pastinya pendaftar dari tahap 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa beliau itu meminta atau menyanggah mengenai afirmasi usia. Namun jawaban dari sanggah, afirmasi usia 35 tahun terhitung pada saat pendaftaran dan bukan berdasarkan tahun kelahiran. Apabila usia Anda pada saat mendaftar kurang dari 35 tahun dan baru bertambah usia tepat 35 tahun setelah pendaftaran, maka tidak terhitung. Maka tidak terhitung, teman-teman ya. Selain itu, untuk mendapatkan 15% dari afirmasi usia 35 tahun, Anda juga harus aktif harus tercatat aktif selama 3 tahun terakhir dalam Dapodik. Ini semua rekan-rekan tahu, teman-teman ya. Rekan-rekan tahu bahwa 35 tahun itu pada saat mendaftar begitu teman-teman ya, dan 3 tahun selama 3 tahun di Dapodik baru bisa mendapatkan afirmasi usia. Nah, sebelum rekan-rekan kita menyanggah mengenai afirmasi usia ini, pastinya mereka juga sudah tahu bahwa usia mereka sekarang sebenarnya sudah layak mendapatkan afirmasi usia. Selain daripada 35 plus usianya, juga pastinya mereka terdaftar 3 tahun terakhir. Namun jawaban dari Panselnas begitu mengecewakan karena dianggap tidak berhak mengenai afirmasi ini. Sehingga mereka memberikan jawaban sanggah apabila usia Anda pada saat mendaftar kurang dari 35 tahun dan baru bertambah usia tepat 35 tahun setelah pendaftaran, maka tidak terhitung. Jadi ini cukup mengecewakan begitu teman-teman ya. Namun semoga saja di tahap 3 ya, semoga saja di tahap 3 sudah ada rezeki untuk lulus sehingga bisa menjadi ASN P3K. Jadi ini adalah 2 informasi yang dapat admin sampaikan. Yang pertama itu mengenai adanya pesan dari Pak Sutopo agar pemerintah lebih melihat mengenai guru-guru honorer yang ada di lapangan berdasarkan faktanya. Dan yang kedua, informasi yang ini mengenai adanya jawaban sanggah yang sudah muncul teman-teman ya, sudah mulai muncul. Mungkin yang sudah muncul seperti ini karena dianggap sudah pasti tidak akan diterima sanggahannya. Karena kita ketahui bersama juga bahwa untuk jawab sanggah atau hasil pengumumannya itu teman-teman ya, kita bisa lihat di sini kan 31 Desember. Tapi jika rekan-rekan tetap ingin menunggu sampai 31 Desember, itu sah-sah saja. Karena nanti di sini adalah pengumuman pasca masa sanggah 2 pada 31 Desember. Dalam artian, ini adalah hasil final begitu mengenai jawaban dari Panselnas. Mungkin inilah 2 informasi yang dapat admin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.